malam pemirsa, menemani waktu beristirahat Anda Selasa malam ini, kami hadirkan 3 berita terbaru dalam negeri yang dikemas dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, menanggapi kampanye salah satu menterinya yang baru saja bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk fokus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, terutama PR besar yang sedang dihadapi RI dalam menyiasati naiknya harga minyak goreng di pasaran. Karenanya Presiden menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk fokus menurunkan harga minyak goreng curah kembali ke harga normal agar menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 mulai mereda, maka saatnya pertemuan tatap muka dapat kembali dilakukan, termasuk bagi para warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan wilayah Jawa Timur yang selama 2 tahun terakhir hanya bisa bertemu dengan pengunjung secara daring. Pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita malam ini, kami juga memiliki berita cuaca dari kota Ternate, Maluku Utara yang dalam beberapa waktu terakhir hujan mengalami intensitas yang cukup tinggi. Karenanya menyebabkan gunung api Gamalama mengeluarkan asap putih setinggi 200 meter dari kawah puncak gunung. Saksikan ketiga beritanya berikut ini. Presiden Joko Widodo menanggapi berita mengenai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengampanyekan anaknya saat berkunjung ke Provinsi Lampung pada Sabtu 9 Juli lalu. Usai kunjungannya di Pasar Sukaman di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa 12 Juli, Presiden meminta seluruh menterinya untuk fokus bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Kepala Negara menjelaskan Menteri Perdagangan harus berfokus untuk menurunkan harga minyak goreng ke harga Rp14.000 atau di bawahnya, sebagaimana yang kerap ia lakukan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Sama semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batu bara, semuanya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menjadi perbincangan setelah video dirinya membagikan minyak goreng gratis sambil berkampanye viral di dunia maya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Rasa haru bercampur gembira menyelimuti ruang terbuka area kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Sukun Kota Malang, Jawa Timur, yang pada 12 Juli mulai melakukan uji coba kunjungan tatap muka dari keluarga warga binaan seiring melandainya pandemi COVID-19. Di mana para pengunjung harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya keluarga inti dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang tidak memenuhi syarat, kunjungan hanya dapat dilakukan secara daring dengan difasilitasi pihak lapas. Jumlah penjenguk seperti dijelaskan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Sukun Tri Ana Aryati hanya diizinkan maksimal 2 orang anggota keluarga. Mereka diberikan waktu 30 menit dengan waktu kunjungan 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis, di mana dalam sehari dibatasi maksimal 40 pengunjung yang dibagi dalam 2 sesi pagi dan siang. Masaknya udah 2 tahun nggak bisa ketemu orang tua sama anak. Ini sampai anak saya lupa sama saya. Terakhir ketemu kapan? Waktu pertama ditangkap itu, 2020. Mendapatkan vaksin lengkap, kemudian termasuk yang di dalam, termasuk yang keluarga binaan juga sudah mendapatkan vaksin, keluarganya kemudian merupakan keluarga inti, ditunjukkan dengan kartu keluarga atau KTP. Pihak lapas merencanakan uji coba kunjungan tatap muka akan diberlakukan selama sebulan ke depan. Jika pandemi tetap, bahkan semakin melandai, maka dimungkinkan akan dilanjutkan dan dibuat kebijakan baru terkait aturan yang akan diterapkan. Lapas Perempuan Kelas 2A Sukun sendiri dihuni 543 orang warga binaan yang mayoritas karena terlibat kasus narkoba. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Gunung api Gamalama di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa 12 Juli. Sejak pukul 6.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, mengeluarkan asap putih tebal setinggi 200 meter mengarah ke timur laut kota Ternate. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama, Dedi Nurani, menegaskan munculnya asap putih di puncak kawah Gunung Gamalama bukan karena adanya peningkatan aktivitas vulkanik, namun karena pengaruh curah hujan dengan intensitas tinggi sejak sepekan terakhir. Dedi menjelaskan curah hujan yang terus-menerus masuk ke kawah Gunung Gamalama mengakibatkan munculnya uap dan asap yang naik ke atas puncak kawah gunung. Namun Kepala Pos Pengamatan mengimbau kepada masyarakat tetap hati-hati karena Gunung Gamalama masih berstatus waspada level 2. Masyarakat juga diminta tidak mendekati puncak gunung serta mewaspadai terjadinya banjir lahar dingin. Jadi peningkatan degradasi itu dipengaruhi oleh curah hujan dalam satu pekan ini. Dan untuk saat ini kondisi atau tingkat aktivitas Gamalama masih berada di waspada ataupun level 2. Jadi masyarakat untuk rekomendasinya tidak boleh ada aktivitas pada radius 1,5 km dari puncak. Dedi mengajak masyarakat Ternate untuk tidak mudah percaya dengan berbagai informasi yang tidak jelas sumbernya terkait aktivitas Gunung Gamalama. Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama memastikan akan selalu aktif menyampaikan informasi melalui pemerintah daerah jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami tutup rangkaian Kilas Nusantara untuk hari ini dan tentunya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan kembali dengan 3 berita baru lainnya yang tayang pada Kilas Nusantara pagi. Saya Nabila Karisti undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah bersama kami dan nantikan berita-berita terbaru lainnya yang terdapat pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan yang terdapat pada saluran UC TV. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.